Oke Sobat Wins, balik lagi di channel Wins Kamera. Hari ini gue ngerasa seneng banget nih guys. Kenapa seneng banget? Karena tadi siang ya, tepatnya gue lagi scroll Instagramnya Wins Kamera, dan gue melihat ada satu postingan yang bikin gue tuh bersemangat gitu dan bikin konten ini gitu. Jadi kontennya itu datang dari Canon Indonesia teman-teman. Jadi di postingan Canon Indonesia dia memposting ada sebuah kamera baru. Gila ya, padahal kemarin baru keluar R7 sama R10 dan udah ada kamera baru lagi. Kamera barunya apa? Nah, kita bakal bahas di sini dan pasti kalian juga udah lihat di thumbnailnya ya teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang EOS R6 Mark II. Oke, ini benar-benar excited banget untuk kita bahas, dan di depan kalian ini bukan R6 Mark II pastinya, karena ini adalah R6 biasa gitu ya, dan belum official launch juga di Indonesia kan yang Mark II-nya. Jadi kita pakai dummy, bukan dummy juga, tapi kamera beneran. Ya model lah gitu ya, modelnya adalah si R6 biasa. Oke, sekarang kita akan membahas di sini apa sih perbedaan R6 Mark II sama R6 ini. Jadi untuk pembukaan awal, kenapa gue excited banget? Karena R6 ini merupakan kamera yang sering banget gue pakai, khususnya gue pakai di outdoor dan dipakai untuk berbagai event juga gitu, dan udah familiar banget lah gue dengan si R6 ini. Dan kenapa gue tertarik buat bahasnya? Karena ya gue biasa pakai si R6 ini dan gue penasaran banget apa sih yang diimprove di R6 Mark II itu. Kita bakal ngomongin kalau misalnya R6 itu di bidang fotonya, dia itu ukuran sensornya udah berukuran 24,4 megapiksel, dimana kalau misalnya kita tahu si R6 biasa ini dia cuma 20 megapiksel aja. Kemampuan si R6 Mark II ini dia bisa continuous shoot sebanyak 40 fps di electronic shutternya. Dimana kalau misalnya kita tahu kalau si R6 biasa ini dia cuma bisa di 20 fps aja, dimana R6 Mark II itu udah 2 kali lipatnya dari kemampuan si R6 biasa ini dalam continuous shootnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen autofocus ataupun bisa dibilang tracking fokusnya teman-teman. Jadi di R6 Mark II nanti fitur autofokusnya dan tracking fokusnya itu udah diperbaruin oleh Canon, yaitu dimana Canon mengklaim kalau R6 Mark II itu udah bisa mendeteksi kereta, kuda, dan pesawat. Gila, keren banget kan? Jadi benar-benar lebih presisi lagi nih. Kalau misalnya kita tahu di R6 biasa itu dia kan cuma bisa 3 ya, yaitu human, vehicle, terus sama animal kan. Oke, menurut gue ini sebuah kelebihan yang keren gitu, karena mungkin untuk kereta dan pesawat adalah objek yang bergerak cepat. Oke, sekarang kita akan masuk ke sektor videonya teman-teman. Kalau misalnya kita bahas tentang sektor videonya, ini merupakan improve yang luar biasa juga menurut gua. Jadi di R6 Mark II nanti dia bisa merekam di 6K dengan RAW dan HDMI output teman-teman. Jadi datanya udah 6K, walaupun nggak bisa direkam secara internal 6K-nya, tapi menurut gua udah cakep banget ya. Dan jangan nyesel karena di 4K 60 fps-nya itu dia udah oversampling dari 6K. Jadi pastinya nanti video kalian akan jauh lebih tajam karena 4K-nya itu membawa data dari si 6K-nya itu. Wah, keren banget sih. Menurut gue itu merupakan improve yang keren banget, dimana kalau misalnya yang R6 ini kan cuma bisa di 4K 60 juga, cuman dia kan nggak oversampling, jadi ya toh 4K aja gitu, tapi nanti di improve di R6 Mark II-nya dia udah oversampling dari 6K. Keren. Oke, dan nggak cuman itu aja, buat kalian pecinta slow motion ini benar-benar kabar gembira banget, karena di R6 Mark II nanti bisa merekam di Full HD 180 fps. Wah, kalau misalnya kita tahu di R6 biasa ini dia cuma bisa merekam di 120 fps aja. Jadi perbedaannya sekitar 60 fps, itu lumayan banget. Jadi slow motion kalian akan jauh lebih smooth lagi ya. Oke, informasi yang terakhir yang bisa gue sampaikan dan merupakan highlight yang diangkat oleh Canon Indonesia adalah kalau di R6 Mark II nanti dia ada dial button yang bisa mengganti switch dari foto ke video, dimana kalau misalnya kalian ngatur pengaturan di foto nggak akan pindah ke video. Jadi hal ini merupakan hal yang positif juga, karena sebagian dari kita ada yang bekerja multifunction gitu ya, yang multi talented gitu ya, dan dia ngambil jobnya tuh foto dan video gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat di R6 biasa aja itu kan mode foto dan videonya itu masih gabung ya, dimana kalau misalnya itu kita mesti puternya lumayan jauh dari mode manual ke mode videonya. Nah kalau misalnya nanti di R6 Mark II dia udah bisa bedain tuh di mana mode video, di mana mode foto, jadi tinggal sekali switch aja udah ganti modenya. Jadi buat kalian yang pekerjaannya mungkin serabutan gitu ya, ngambil foto ngambil video juga, ini hal yang wajib banget kalian pertimbangkan kalau misalnya kalian nanti mau membeli R6 Mark II. Oke, mungkin kayak gitu aja tentang highlight yang kita bisa bahas untuk si R6 Mark II-nya. Dan menurut gue udah cukup memberikan hint
udah memberikan spoiler yang indah gitu ya untuk pecinta kamera mirrorless-nya Canon. Oke, gue rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!